Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Dapur Desa. Saya baru pulang dari lahan, mau bikin cemilan hujan-hujan. Dan kali ini saya mau bikin pizza homemade. Ini ada tepung terigu, saya pakai protein sedang. Kemudian ada madu, olive oil, kemudian gula dan juga ragi saya pakai vermipan. Untuk toppingnya ada keju mozzarella dan olesannya kita ada saus tomat, saus cabai, kemudian ada sosis, bawang bombay, kemudian ini ada jagung manis yang sudah dipipih dan ini dari lahan, tomat dan cabai merah, cabai keriting merah, hijau dan juga cabai rawit. Nanti akan bikin kres gitu pizzanya ya. Oke teman-teman, saya akan mengaktifkan raginya dulu. Ini ragi saya aktifkan dengan air hangat. Kemudian kita aduk, kemudian kita biarkan barang 2-3 menit. Nah, ini setelah 3 menit dia sudah naik ya, sudah berbuih, artinya raginya masih bagus ya. Dan ini akan kita campur dengan garam. Tadi gula sudah kita campurkan di awal pada saat ragi kita aktifkan ya teman-teman. Kemudian ada olive oil, kalau tidak ada teman-teman bisa pakai minyak goreng biasa. Kemudian kita tambahkan madu. Ini nanti akan bikin pizza kita rasanya itu ada manis-manisnya gitu ya. Dan kita aduk kembali raginya sebelum kita campurkan ke dalam bahan kering. Ini kita aduk rata dulu. Nah, ini bahan keringnya kita pakai tepung terigu protein sedang ya teman-teman. Kemudian kita campurkan cairan raginya perlahan, tidak harus seluruhnya dulu, kita campur bertahap. Saya separuh dulu, kemudian kita campur dengan spatula perlahan-lahan sampai semua tercampur dengan baik. Nah, ini kalau sudah tercampur kita tambahkan lagi larutan raginya. Ini sampai 3 kali bertahap ya saya. Jadi kita campurkan dulu secampur-campurnya saja, karena kalau adonan pizza itu tidak harus diuleni sampai kalis ya teman-teman, asal campur. Saya tambahkan untuk yang ketiganya, ini saya campur lagi dan kemudian juga saya pakai spatula dulu, nanti akan saya campur atau saya uleni dengan menggunakan tangan. Kenapa dengan tangan? Tangannya nggak pakai glove, tangan saya sudah bersih ya, jadi tidak perlu harus pakai glove. Ini kita campur di dalam mangkoknya saja. Ini agak lengket ya teman-teman, tapi tidak apa-apa karena kita tidak memerlukan penginapan untuk adonan. Jadi begitu tercampur nanti akan langsung kita pakai ya, jadi cepat sekali, tidak perlu menunggu 1 jam dulu. Tapi teman-teman kalau mau pakai metode didiamkan dulu 1 jam gitu boleh, nggak apa-apa ya, nggak sampai 1 jam, setengah jam aja dia sudah ngembang. Nah, ini kalau lengket-lengket seperti ini nggak masalah ya. Kemudian saya akan pindahkan ke alas kerja. Ini saya taruh saja seperti ini, kemudian saya akan uleni dengan tangan. Tidak perlu sampai kalis ya teman-teman, sampai tercampur rata saja. Nah, seperti ini, diulet-ulet gitu ya teman-teman. Ini memang agak lengket di tangan, tapi saya tidak akan menambahkan tepung biar nanti seperti ini, jadi nanti biar adonannya juga nggak keras gitu ya. Ini kalau saya timbang nanti akan saya bagi 2, ini menjadi 2 adonan, masing-masing beratnya 125 gram ya. Jadi tepung yang saya pakai tadi adalah 250 gram. Nah, ini kita uleni kayak seperti ini. Loh, lengket teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kita bulet-buletkan ya. Loh, tangan saya juga kalau mau pakai sedikit minyak juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak karena nanti akan terpengaruh kepada adonannya ya teman-teman. Akan saya bagi 2 adonannya. Nah, ini yang satu tak deleh ke sana dulu ben istirahat, yang satu tak bulet-buletkan seperti ini. Kemudian ini saya sudah pakai teflon pizza ya, nggak perlu diolesi minyak teman-teman. Nah, ini kita pakai rolling pin, kita gilas. Ini kalau lengket-lengket dikasih minyak sedikit nggak apa-apa ya teman-teman, tapi jangan terlalu banyak. Kita
bentuk bulat. Ini kalau kita pakai alas kerja kita sudah ada ukurannya ya, mau dibikin 20 cm, 10 cm atau ukuran lainnya. Saya sih ini diameternya 20 cm loyangnya. Jadi saya bentuk bulat seperti ini. Tebal tipisnya juga tergantung lebarnya si pen ya teman-teman. Jadi kalau pakai 125 ini sudah pas. Kita rapikan pinggir-pinggirnya, kemudian kita pindahkan ke loyang. Nah ini kita tekan-tekan dari tengah ke samping gitu ya teman-teman. Jadi nanti bentuknya akan menyerupai kalau pizza kita yang beli di toko-toko gitu ya, ada buletannya di samping. Ini kita bikin cekungan, jadi teman-teman bisa mau diisi di sampingnya itu diisi dengan keju atau diisi dengan bahan lain seperti sosis misalnya boleh, tapi kalau saya biar seperti ini aja. Kita tekan-tekan, kita bentuk cekungan seperti ini. Nah ya, jadi kita ratakan ke seluruh loyang ini biar nanti matangnya juga merata. Teman-teman bisa juga menggunakan teflon dengan teknik yang sama, boleh. Tapi kalau dengan teflon, teman-teman untuk isiannya atau toppingnya harus dimasak dulu ya. Karena kalau teflon itu kan panasnya mungkin terbatas ya. Sedangkan saya ini menggunakan oven. Nah, teman-teman ini sudah terbentuk cekungan seperti ini. Yang sisanya akan saya simpan dulu. Nanti akan saya masak untuk ronde kedua. Ya, dan ini cukup lumayan besar ya, teflonnya 20 cm. Jadi memang teflon untuk masak pizza ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini mungkin nggak setebal yang dibuat di toko-toko gitu ya. Nah setelah diberikan atau ditipiskan atau dibentuk sesuai loyang, kita berikan topping. Ada sosis, ada mozzarella, kemudian ada ini irisan tomat dan cabai. Jadi saya dari lahan bawanya biar nanti ada keras gitu ya. Untuk pemberian mozzarellanya sesuka-suka kita. Tadi di bawah sudah saya beri, ini untuk yang di toppingnya juga saya beri lagi. Jadi biar mantap, surantap ya. Ini enaknya kalau bikin makanan sendiri apa-apanya bisa over ya. Tapi kalau misalnya untuk dijual ya nggak sebegini, rugi nanti ya. Nah ini kita beri mozzarella, kemudian kita akan oven. Nah ini ovennya sudah nangkring di sini dan ini sudah jadi. Saya memang nggak pintar bikin video ya teman-teman, jadi asal bikin aja. Ini sudah habis loh teman-teman. Selamat mencoba.